Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong dapatkan kabar baik terkait pemain keturunan Timnas Indonesia. Welber Halim Djardim tanggapi panggilan ke Timnas Senior. Timnas Indonesia disebut bakal repotkan tim rival. Dan pelatih Thailand beri peringatan keras. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia semenjak ditangani Sintayong memiliki 1001 strategi untuk menjebol gawang lawan. Salah satunya yakni lemparan ke dalam yang diperankan oleh Pratama Arhan. Lemparan ke dalam menjadi senjata ampuh bagi Arhan ketika menghadapi sebuah pertandingan. Saat Arhan memberikan umpan lewat tangannya, penonton pasti berharap bola tersebut bisa masuk ke gawang lawan. Meski mempunyai keistimewaan, Arhan mengaku bahwa lemparan ke dalam itu dimulai dengan cara yang tidak sengaja. Ketika masih bermain di level SSB, Arhan mencoba melempar bola ke dalam dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya. Pemain Tokyo Verdy itu pun mulai terbiasa dengan lemparan yang jauh. Dari sana, mantan pemain PSIS Semarang itu terus melatih dan mengasah kemampuannya dalam melempar bola jarak jauh. Skill tersebut kini menjadi ciri khas dari pemain asal Blora, Jawa Tengah itu. Lemparan ke dalam itu menjadi senjata Arhan yang berharap bisa membantu timnya mencetak gol ke gawang lawan. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia akan menghadapi Piala Dunia U17 pada 10 November mendatang. Dalam laga tersebut, skuad Garuda tergabung di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Mereka akan menjalani kampanye perdana dengan menghadapi Ekuador U17 pada 10 November di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam persiapannya tersebut, Timnas Indonesia U17 sejatinya sudah lama melakukan pemusatan latihan di tanah air dan di Jerman. Kini pun skuad akhir Timnas Indonesia U17 sudah ditentukan. Sesuai regulasi FIFA, Bima Sakti telah memilih 21 pemain terbaik di antara lainnya. Dalam 21 nama yang ditentukan oleh staf kepelatihan, mayoritas diisi oleh pemain yang pernah menjuarai Piala AFF U16 tahun lalu. Hanya ada 2 pemain tambahan yang menjadi kekuatan Timnas Indonesia U17, yakni Welber Halim Djardim dan Amar Raihan Berkich. Tentu dengan hal tersebut, banyak supporter yang mempertanyakan kegunaan seleksi dari 12 kota yang beberapa waktu lalu digaungkan oleh staf kepelatihan Timnas U17. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, mendapatkan kabar baik jelang menghadapi laga-laga penting bersama skuad Garuda. Kabar baik yang dimaksud adalah bertambahnya stok pemain bek kanan yang berkualitas, dan pemain tersebut ialah Welber Halim Djardim. Ya, sebagaimana diketahui, pemain berusia 16 tahun itu saat ini sedang berada di skuad Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17. Kualitas pemain kelahiran Banjarmasin ini awalnya tercium oleh staf kepelatihan Timnas U17. Pelatih Bima Sakti tidak butuh waktu yang lama untuk memasukkan sang pemain ke skuad Garuda Asia, karena sang pemain memiliki bakat yang potensial. Di samping itu, Welber dikabarkan siap dipromosikan ke Timnas Senior jika memang ada kesempatan. Welber berharap dia bisa jadi salah satu nama yang masuk dalam radar Timnas Indonesia. Terkait pemain muda, Sintayong memang memiliki pengamatan yang jitu. Dia bahkan berani memasang pemain potensial ke skuad Garuda. Menarik untuk dinanti, apakah sang pemain bakal dipanggil Sintayong untuk memperkuat Timnas Indonesia di waktu yang akan datang? Gelaran Piala Dunia U17 segera dimulai, tepatnya pada 10 November mendatang. Dalam pembukaan ajang tersebut, skuad Garuda Asia menjadi tim pertama yang akan menjalani laga Piala Dunia U17 dengan menghadapi Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo. Di samping itu, ada kabar menarik menghampiri gelaran tersebut, di mana salah satu pemain keturunan menjadi ambasador resmi Piala Dunia U17 2023. Pemain tersebut ialah Raja Nainggolan. Ex-pemain timnas Belgia tersebut telah resmi diundang Ketum PSSI Erick Thohir untuk menjadi ambasador ajang prestisius di level usia tersebut.
Hal itu ia ungkapkan melalui video yang beredar di media sosial. Sebagai informasi, pemain berusia 35 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Sumatera Utara. Nainggolan sejatinya juga menjadi pemain andalan di timnas Belgia. Dirinya berhasil mencatatkan 30 caps dan berhasil mencetak 6 gol bersama Red Devil. Ada kabar bahagia sedang menyelimuti dua pemain timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Sebagaimana diketahui, pemain seperti Jordi Amat dan Sadil Ramdhani saat ini sedang berkarir di Malaysia. Sebagai informasi, Liga Super Malaysia sejatinya akan mengadakan penghargaan yang bertajuk Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023. Menariknya, dari nominasi pemain asing terbaik ada nama Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang masuk daftar tersebut. Pemilihan kedua pemain itu bukan tanpa alasan. Sebab untuk Jordi Amat sendiri menjadi salah satu pemain yang cukup sukses di Liga Malaysia. Pemain yang berposisi sebagai bek ini sudah bermain dalam 33 pertandingan dan membawa JDT menjuarai Liga Malaysia. Sadil pun juga tak kalah cemerlang bersama Sabah FC. Total Sadil sudah bermain dalam 60 pertandingan dengan catatan 14 gol dan 23 assist. Di samping itu, pengumuman terkait hal tersebut akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang. Jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua zona Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapatkan kabar baik terkait kekuatan skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu bek timnas Indonesia yakni Sandy Walsh mengalami cedera ketika berlaga bersama Kevin Mechelen. Menurut laporan Sporza, Sandy mengalami cedera usai mendapatkan hantaman keras di pergelangan kaki dari pemain lawan. Sandy juga harus mendapatkan beberapa jahitan di kakinya akibat cedera tersebut. Mengenai hal tersebut, pelatih Kevin Mechelen yakni Stefan De Vrij baru-baru ini buka suara. Ia mengatakan bahwa Sandy masih membutuhkan waktu untuk sembuh setelah mendapat jahitan di kakinya. Pelatih berusia 35 tahun tersebut tidak bisa memastikan kapan Sandy akan kembali merumput di lapangan hijau. Namun, ia memastikan bahwa proses pemulihan cedera Sandy kemungkinan besar hanya memakan waktu beberapa minggu. Dari pernyataan tersebut, sang pemain masih memiliki peluang untuk tampil bersama timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Selain itu, pemain lainnya yakni Elkan Bagot dikabarkan juga sudah sembuh dari cederanya. Bahkan sang pemain akan dimasukkan pelatih Ipswich Town untuk menghadapi Fulham dalam laga Piala Inggris dini hari besok. Salah satu pelatih rival timnas Indonesia memberikan pernyataan mengejutkan jelang menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, laga tersebut akan dilangsungkan mulai tanggal 16 November hingga 11 Juni tahun depan. Jelang laga tersebut, pelatih Thailand yakni Mano Polking baru-baru ini menarik perhatian melalui pesan yang ia bagikan di akun media sosial Instagram pribadinya. Dalam caption tersebut, dirinya memberikan gertakan kepada anak asuhnya untuk fokus menghadapi laga bergengsi itu. Sebab sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu skuad Gajah Putih mendapati hasil yang kurang maksimal di sebuah laga uji coba, di mana ahli strategi berdarah Jerman Brasil itu lebih memberikan kesempatan kepada banyak pemain muda. Unggahan tersebut pun membuat media dan penggemar tim kuil emas sangat heboh. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga bergengsi, yakni kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan Piala Asia 2023. Jelang laga tersebut, publik Vietnam menyoroti persiapan timnas Indonesia. Melalui media Total 24/7, mereka menyebut bahwa tim asuhan Sintayong bakal merepotkan timnya di laga tersebut. Dalam artikel itu, ada dua alasan kenapa timnas Indonesia bisa merepotkan Vietnam. Di antaranya adanya program naturalisasi yang terus digaungkan oleh PSSI dan rencana timnas Indonesia menggelar TC di Eropa. PSSI saat ini memang terus berupaya untuk melakukan naturalisasi pemain guna semakin memperkuat timnas Indonesia. Kabar terbaru menyebut bahwa proses naturalisasi Jay Isis dan Nathan Joaon sedang dikebut. Di sisi lain, skuad Garuda juga disebut bakal menggelar pemusatan latihan di Turki. Hal tersebut dikonfirmasi oleh asisten pelatih Nova Arianto.